Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Amalia dengan NIM 252010004, Prodi S1 Farmasi, yang saya hormati Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang sumber ajaran agama Islam. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai membahas tentang sumber ajaran agama Islam. Pendahuluan, sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Ajaran Islam adalah pengembangan agama Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah dan Al-Hadis yang memuat sunnah Rasulullah. Mempelajari agama Islam merupakan fardu ain, yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah. Sedang mengkaji ajaran Islam, terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sumber ajaran agama Islam. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang paling sempurna. Karena memang semuanya ada dalam Islam, mulai dari urusan yang paling kecil sampai urusan negara. Islam telah memberikan petunjuk di dalamnya. Allah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu." Al-Maidah ayat 3. Agama Islam memiliki aturan-aturan sebagai tuntunan hidup manusia, baik dalam hubungan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun hubungan dengan manusia yang lainnya. Tuntunan itu digariskan sebagai sebuah jalan keselamatan yang berdiri kokoh atas dasar ajaran yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti dalam ayat yang artinya, tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam. Quran Surah Yunus ayat 37. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui, lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Quran Surah Fatir ayat 31. Tingkatan-tingkatan hadis. Para ahli hadis membagi hadis dalam 3 bagian, yaitu hadis sahih. Para ulama hadis memberikan definisi hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya sambung berakhir pada Rasulullah SAW. Hadis hasan, yaitu ada kalanya termasuk hadis sahih seperti yang dikutip oleh Az-Zahabi dari Imam Bukhari dan Muslim. Ada kalanya pula termasuk hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan begitu saja, tetapi menurut Ahmad bin Hanbal lebih layak untuk diamalkan daripada qiyas. Hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pelakunya disebut mujtahid. Ijtihad adalah sarana ilmiah untuk menetapkan hukum sebagai perkara yang tidak secara tegas ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dasarnya, semua umat Islam berhak melakukan ijtihad, sepanjang ia menguasai Al-Quran, As-Sunnah, sejarah Islam, juga berakhlak baik dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Lazimnya, mujtahid adalah para ulama yang integritas keilmuan dan akhlaknya diakui umat Islam. Hasil ijtihad mereka dikenal sebagai fatwa. Jika ijtihad dilakukan secara bersama-sama atau kolektif, maka hasilnya disebut ijma atau kesepakatan. Kesimpulan dari materi tentang sumber ajaran Islam,
dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 pokok yang menjadi sumber ajaran bagi umat Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad, di mana Al-Quran adalah nama bagi kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk hidup atau hidayah bagi seluruh umat manusia. Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifat beliau. Dan ijtihad merupakan pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara' yang amali dari dalil-dalilnya yang tafsili. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.